Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena besar cinta
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun
berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Didi Kempot, seorang maestro musik yang sangat terkenal di Indonesia bersama dengan Glenn Fredly, telah meninggal, telah pergi. Banyak orang di Indonesia, terlebih para pencinta musik, sedih melihat kenyataan ini. Dalam beberapa hari atau minggu terakhir, ada 3 musisi yang terkenal yang telah berangkat meninggalkan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Didi Kempot begitu populer. Tapi pertanyaannya, apakah popularitasnya menjadi jaminan bahwa ia masuk surga? Bahwa ia sekarang berada di rumah Bapa di surga? Juga kita tahu juga akibat pandemi corona ada beberapa orang kaya sekali, baik di dunia maupun di Indonesia,
yang akhirnya meninggal karena terjangkit virus corona. Mereka dimakamkan tanpa penghormatan yang istimewa, bahkan juga tanpa kehadiran keluarga, sahabat, kenalan. Pertanyaannya, apakah kekayaan mereka yang sedemikian hebat, banyak sekali, menjadi jaminan bahwa mereka pasti sekarang sudah berada di rumah Bapa di surga? Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tidak jarang juga orang berpandangan bahwa tujuan hidup di dunia ini, tujuan itu ada dalam dunia, bukan di luar dunia. Karena itu banyak orang sekarang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, untuk memperoleh jabatan kedudukan yang hebat, berlomba-lomba untuk populer, karena mereka merasa tujuan itu hidup ada dalam dunia. Kenapa kita tidak menikmati dunia ini? Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kata-kata Yesus kepada para muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terungkap dalam kata-kata Yesus ini, Yesus memberi kekuatan kepada para murid yang mengalami kegelisahan hati karena akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus akan berpisah dari mereka. Tapi bagaimana Yesus menguatkan hati para murid yang gelisah? Yesus menyatakan kepada mereka, ada rumah Bapa, ada rumah Bapa, dan dalam rumah itu ada banyak tempat tinggal. Yesus pergi memang, tapi akan kembali menghantar semua orang yang percaya kepada Kristus tinggal di rumah Bapa, di mana Yesus juga tinggal. Yesus menghibur para muridnya. Memang ada penderitaan, tapi jangan gelisah, jangan takut. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu, kita juga mengalami banyak penderitaan. Tentu penderitaan yang terlebih kita alami sekarang ini, pandemi dari virus corona. Kita gelisah kapan virus corona bisa diusir dari bumi Indonesia, dari dunia. Kita takut, jangan-jangan kita sendiri terkena virus ini. Walaupun kita barangkali sudah dengan memakai masker, dengan cuci tangan, atau dengan hal-hal lain, tapi tetap kita ada ketakutan bergaul dengan orang-orang, bertemu dengan orang-orang. Tidak tahu apakah mereka juga sudah terjangkit, tapi kelihatannya sehat-sehat. Kita ada kegelisahan dan ketakutan. Juga seringkali kita diliputi dengan penderitaan.
dalam hidup berkeluarga, suami istri menderita karena pasangannya barangkali selingkuh, pasangannya tidak lagi mencintai, menolaknya, atau kita gelisah, terlebih sekarang ini akibat pandemi virus corona ini. Banyak orang, kita sendiri barangkali kehilangan pekerjaan, atau ada pekerjaan tapi pemasukan merosot. Kita juga seringkali gelisah karena mengalami penderitaan anak-anak sakit, lumpuh, atau anak-anak hidup di dalam pergaulan yang tidak benar, tidak punya pekerjaan, karena orang tua gelisah, atau belum punya jodoh. Banyak anak muda juga gelisah sekarang ini. Sudah tamat, sudah ada gelar, tapi tidak punya pekerjaan, atau dipecat dari pekerjaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, memang ada banyak penderitaan yang dialami oleh kita manusia, tetapi yang membuat hati kita gelisah. Hari ini diwartakan kepada kita. Hari ini diwartakan kepada kita, jangan gelisah. Mengapa jangan gelisah? Memang hidup diwarnai dengan penderitaan. Kita berziarah dalam hidup ini, perziarahan kita diwarnai dengan penderitaan. Tetapi kita mempunyai tujuan hidup, bukan di dunia ini, tetapi di sana, di luar dunia ini, rumah Bapa di surga. Di sana tempat kita yang sejati. Dan ini harus menghibur kita. Penderitaan boleh ada, dan tidak boleh ada, harus ada, karena kita manusia lemah dan terbatas. Tetapi penderitaan tidak menyebabkan kita putus asa, kehilangan semangat. Karena apa? Yesus menunjukkan kepada kita ada tujuan hidup yang sejati. Tujuan hidup itu bukan menikmati kekayaan, bukan memiliki banyak kedudukan, bukan populer. Semuanya itu baik, tapi itu hanya bersifat sementara dan seringkali bersifat palsu. Tapi Yesus tunjukkan ada rumah Allah Bapa di surga, dan kita mesti berziarah di sana. Dan Yesus juga menunjukkan bahwa dalam perjalanan kita menuju rumah Bapa kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Ada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ada Yesus. Cuma seringkali kita mengikuti jalan yang salah, jalan yang sesat, bukan jalan Yesus. Kita mengikuti jalan-jalan duniawi yang membuat kelihatannya kita senang, tapi sebenarnya menghancurkan. Kita mengikuti Yesus sebagai kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Kita mengikuti Yesus sebagai kehidupan. Dalam Yesus ada hidup. Dalam Yesus ada terang, bukan kegelapan. Berpeganglah kita kepada Yesus. Rasul Paulus, dia menegaskan bagus pada hari ini. Datanglah kepada Yesus. Mengenal Yesus. Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru. Batu hidup. Bila kita berdiri dalam Yesus, ada goncangan-goncangan dalam hidup ini. Ada penderitaan yang seringkali menggoda kita digoncangkan. Kita tidak akan runtuh. Kita tetap berdiri tegak.
Karena yang kita percaya adalah batu hidup, batu penyuruh, batu mahal dikatakan oleh Rasul Petrus. Siapa yang percaya kepada batu yang mahal ini tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Karena itu harus kita kembali kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai batu hidup, sebagai pegangan kita dalam peziarah kita menuju rumah Allah Bapa di surga. Memang diwarnai dengan penderitaan, diwarnai dengan penderitaan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita bersatu dengan Yesus, berarti kita juga mengakui pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan pekerjaan Yesus yang terbesar adalah cinta Yesus yang terbesar adalah rela berkorban, rela mati demi cinta kepada Allah dan sesama. Kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi batu-batu hidup, supaya semakin banyak orang datang kepada Yesus. Seperti yang terjadi di awal daripada gereja kita, banyak orang percaya karena ada saksi-saksi yang luar biasa. Ada para rasul, juga akhirnya ditambahkan 7 diakon yang khusus diberikan tugas untuk melayani meja. Artinya melayani orang-orang miskin, menjadi orang melayani orang-orang yang membutuhkan, terlibat dalam karya sosial. Kita juga harus demikian. Kita dipanggil untuk menjadi saksi lewat keterlibatan kita dalam pelayanan meja, karya sosial, karya pendidikan, karya kesehatan, juga barangkali karya yang lain, karya di bidang media. Itulah panggilan dan perutusan kita, terlebih sebagai awal. Ada panggilan khusus untuk para imam, melayani firman, berdoa. Biarawan-biarawati juga demikian. Tapi awal menjadi batu-batu hidup, sehingga banyak orang menjadi hidup, bukan mati. Atau dengan kata lain, tidak jarang kita justru menjadi batu-batu sandungan. Banyak orang mau datang kepada Yesus, tetapi melihat kehidupan kita, mereka malas datang kepada Yesus. Malah mereka tidak percaya kepada Yesus. Janganlah orang tua menjadi batu sandungan untuk anak-anak, sehingga anak-anak tidak bisa sampai kepada Yesus karena orang tua memberi contoh dan teladan yang tidak baik. Artinya mereka tidak percaya lagi kepada Yesus. Dan juga kritik tentu saja kepada kita para uskup dan para imam, jangan menjadi batu sandungan juga untuk para umat kita, sehingga lewat kehidupan kita yang tidak baik, banyak orang tidak akan sampai kepada Yesus. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata dari Paus Benediktus. Janganlah putus asa bila dihadang oleh rintangan dan keraguan. Serahkan dirilah kalian pada Allah. Ikutlah Yesus dengan setia, dan kalian akan menjadi saksi kebahagiaan yang terpancar dari persatuan mesra dengan Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.